Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Liga Mayala Skom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah proposal tugas akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan BP 23101152610341. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pembayaran SPP Siswa Berbasis Web pada SMAN 19 Koto dengan fitur monitoring tunggakan dan laporan otomatis. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong berbagai sektor, termasuk pendidikan. Untuk memanfaatkan sistem berbasis teknologi dalam kegiatan administrasi, salah satu administrasi yang penting di sekolah adalah pengelolaan pembayaran SPP. Namun pada praktiknya masih banyak sekolah yang melakukan pencatatan pembayaran secara manual. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, keterlambatan penyusunan laporan, serta kesulitan dalam pencarian data pembayaran siswa. Selain itu, proses monitoring pembayaran dan tunggakan siswa juga belum dapat dilakukan secara cepat dan real time. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web yang mampu membantu pengelolaan data pembayaran, monitoring tunggakan, serta pembuatan laporan secara otomatis. Adapun rumusan masalahnya ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengelolaan pembayaran SPP yang berjalan di SMAN 19 Koto. Yang kedua yaitu apa saja permasalahan pada sistem pembayaran SPP yang masih manual. Yang ketiga itu bagaimana merancang sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Yang keempat itu bagaimana mengimplementasikan fitur monitoring tunggakan secara real time. Yang terakhir itu bagaimana menghasilkan laporan pembayaran cepat, otomatis, dan akurat. Batasan masalahnya ada 4. Yang pertama itu fokus sistem. Hanya membahas pengelolaan, pencatatan, dan administrasi pembayaran SPP siswa di SMAN 19 Koto. Yang kedua itu platform dan fitur utama. Sistem dibangun berbasis web dengan fitur utama monitoring tunggakan secara real time dan pembuatan laporan otomatis. Yang ketiga yaitu hak akses pengguna. Akses sistem dibatasi secara internal hanya untuk admin atau petugas serta usaha sekolah. Yang keempat yaitu metode transaksi. Sistem tidak mencakup metode pembayaran online, melainkan berfokus pada pencatatan transaksi konvensional di sekolah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pengelolaan pembayaran SPP di SMAN 19 Koto. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pada sistem pembayaran di SPP yang masih manual. Yang ketiga yaitu merancang dan membangun sistem informasi pembayaran SPP berbasis web. Yang keempat yaitu mengimplementasikan fitur monitoring tunggakan siswa secara real time. Yang terakhir yaitu menghasilkan laporan pembayaran SPP yang otomatis, cepat, dan akurat. Selanjutnya itu manfaat penelitian bagi sekolah yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan pembayaran SPP yang mempermudah monitoring tunggakan dan pembuatan laporan otomatis. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi. Bagi kampus, menambah referensi penelitian di bidang sistem informasi. Konsep sistem informasi pembayaran SPP ada 4. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah pembayaran SPP siswa. Yang kedua yaitu membantu pencatatan pembayaran secara terstruktur dan terkomputerisasi. Yang ketiga yaitu memudahkan pencarian data pembayaran siswa. Yang keempat yaitu mendukung pembuatan laporan pembayaran secara cepat dan akurat. Monitoring tunggakan pembayaran adalah proses pemantauan terhadap suatu kegiatan secara berkala. Dalam sistem pembayaran SPP, monitoring digunakan untuk memantau status pembayaran siswa sehingga pihak sekolah dapat mengetahui siswa yang masih memiliki tunggakan. Fungsinya yaitu untuk memantau status pembayaran siswa, membantu mengetahui siswa yang belum melakukan pembayaran SPP, mempermudah sekolah dalam melakukan tindak lanjut terhadap tunggakan, serta yang terakhir yaitu sebagai informasi tunggakan dapat diperoleh lebih cepat dan terstruktur. Laporan otomatis merupakan fitur yang digunakan untuk menghasilkan laporan secara cepat dan terkomputerisasi berdasarkan data tersimpan dalam sistem. Adapun manfaatnya yaitu untuk mempercepat penyusunan laporan. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga yaitu menyajikan informasi secara akurat. Dan yang terakhir yaitu untuk mempermudah pengelolaan data pembayaran.
Untuk kerangka penelitiannya yaitu seperti ini. Kerangka penelitian ini menggambarkan tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga pengujian sistem. Pada tahap penelitian pendahuluan dilakukan identifikasi masalah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui kebutuhan sistem. Setelah itu dilakukan perancangan sistem, implementasi, dan terakhir menggunakan black box testing. Untuk metode pengumpulan datanya ada 4. Yang pertama yaitu observasi, yaitu mengamati secara langsung proses pembayaran SPP di SMAN 19 Koto. Yang kedua yaitu adanya wawancara, melakukan tanya jawab dengan pihak terkait. Yang ketiga yaitu studi pustaka, mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Yang keempat yaitu adanya dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Untuk perancangan sistem yaitu yang pertama pemodelan sistem atau UML dan database. Use case diagram menggambarkan interaksi aktor seperti admin dan siswa dengan sistem. Yang kedua yaitu activity diagram menggambarkan alur aktivitas proses pembayaran. Yang ketiga yaitu adalah sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya yaitu class diagram menggambarkan struktur kelas dan objek sistem. Yang terakhir adanya entity relationship diagram menggambarkan hubung antar tabel dalam database. Untuk rancangan antarmuka atau interface adanya halaman login dan dashboard admin sebagai gerbang utama masuk sistem. Yang kedua menu data siswa dan pembayaran SPP untuk input harian. Yang ketiga itu fitur monitoring tunggakan siswa. Nah, fitur ini secara otomatis menyaring dan menampilkan daftar tunggakan siswa secara real time untuk mempermudah pencarian cepat berdasarkan NIS, nama, atau kelas serta meminimalkan risiko salah catat dan piutang yang terlewat. Yang terakhir yaitu modul cetak laporan otomatis untuk memantau tunggakan siswa secara real time dan mencetak laporan otomatis. Adapun untuk rencana pengujian sistem ini menggunakan black box testing. Pengujian login memastikan pengguna dapat masuk ke sistem dengan username dan password yang benar. Yang kedua itu pengujian pembayaran SPP, memastikan proses input transaksi berjalan baik dan data tersimpan ke database. Yang ketiga itu pengujian monitoring tunggakan, memastikan sistem dapat menyaring dan menampilkan data siswa yang menunggak. Yang keempat yaitu pengujian laporan otomatis, memastikan sistem dapat menghasilkan laporan pembayaran secara otomatis dan akurat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web untuk mengatasi kendala pencatatan manual di SMAN 19 Koto. Melalui integrasi fitur monitoring tunggakan dan laporan otomatis, sistem ini mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan data, mempercepat proses pengecekan siswa yang menunggak, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keakuratan manajemen administrasi keuangan sekolah secara keseluruhan. Baiklah, demikian pemaparan proposal tugas akhir saya. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Ibu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.